Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salat berikan salam tidak lupa kita hadirkan buat tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pada pagi hari ini kajian subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamali MA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak Imam. Ganti-gantian ya. Pak Imam udah punya channel nampaknya ya? SBSD ya? Mantap. Itu harus banyak ceramah tuh. Kalau punya itu. Kalau saya Rakib Jamari Channel. Udah 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, walaupun orangnya tidak banyak, tapi semangat tetap. Tapi menurut saya banyak ya. Saya teringat 5 tahun yang lalu menjelang memulai kuliah subuh, saya baru pindah kemari, ada 6 orang, 7 orang ya, banyak. Alhamdulillah. Ya, di tempat saya yang lama 20 tahun setiap subuh, kecuali saya ada keluar daerah. Nah, waktu saya pindah kemari, saya katakan tolong gantikan saya. Setiap pagi minggu saya pindah ke Panam. Iyalah, digantikan oleh Ustadz Sarif namanya, pensiunan dari pegawai UIN Suskario. Baiklah, Bapak Ibu terhormat, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, kaji kita pada subuh ini kesalahan nabi-nabi. Oh, nabi-nabi punya salah. Kesalahan nabi-nabi. Nabi Isa alaihi salam kesalahannya menurut pengikutnya, bukan menurut saya ya. Menurut pengikutnya kesalahan Nabi Isa itu ketika orang pernah menyembahnya dia tidak menolaknya. Dia bersujud, ucapan terima kasih, dia tidak pernah menolaknya. Nah, tapi menurut analisis saya, dia menyembah Nabi Isa itu dia tidak pernah menolaknya, bukan menyembah dalam artian sebagai Tuhan, tapi menyembah sujud dalam artian ucapan terima kasih, hormat. Karena sujud itu ada 2 macam. Ada sujud itu untuk menyembah, mengabdi, ada sujud dalam artian hormat. Kalau sujud dalam artian hormat, sujud kepada kedua orang tua. Nah, itu dalam artian hormat. Sujudnya para malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam itu bukan sujud menyembah. Malaikat sujud menyembah kepada Nabi Adam, tidak, memberikan penghormatan. Jadi ada 2 macam sujud. Nah, sujud yang tidak boleh itu adalah sujud dalam artian menyembah, mengabdi kepadanya. Jadi Nabi Isa itu ketika orang sujud hormat kepada dia, itu hanya sekedar memberikan penghormatan, maka beliau tidak membantahnya, tidak mengelak. Nah, malang sekali akhirnya para murid itu menganggap sahabat-sahabatnya yang sujud itu dianggap menyembah dia. Sampai sekarang disembahlah Nabi Isa sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen, bukan orang Nasrani.
Beda. Nasrani itu Kristen awal, orientasinya kepada orang Yahudi karena dia adalah suku Yahudi. Kalau di kalangan orang Kristen menyembahnya itu pengaruh dari Paulus, pengaruh dari ajaran Romawi dengan pasukan Pilatus di Palestina, di tanah Judea. Nah, jadi berbeda. Kalau di kalangan orang Romawi, orang Yunani sudah terbiasa benda-benda dijadikan Tuhan, menyembah berhala, menyembah burung Garuda, menyembah matahari, menyembah manusia sebagai Tuhan, dianggap reinkarnasi penjelmaan Tuhan. Itulah manusia, adanya dewa Ra, adanya dewa Plato, adanya dewa Zeus. Dianggaplah Nabi Isa itu sebagai dewa Zeus. Namanya Isa menjadi Yesus. Nah, supaya ada Zeus-Zeusnya juga. Karena begitu menurut bahasa Romawi. Jadi sebetulnya bukan kesalahan di Nabi Isa, tapi interpretasi penafsiran dari orang-orang Romawi yang terbiasa dengan menyembah manusia. Dianggaplah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk itu Nabi Isa menegaskan, namanya dalam kitab Yohanes, namanya dalam bahasa Arabnya kitab Yahya atau kitab Yohanna, pasal yang ke-16 ayat 16, kemudian pasal 14 ayat 6. Apa dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Yang paling tegas itu surat Yohanes pasal 17 ayat 3. Apa katanya? Apakah hukum yang paling tertinggi yang aku ajarkan kepada sekalian? Yang tertinggi itu adalah menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui aku sebagai utusan. Nah, jelas. Jadi ketika saya memberikan perbandingan kitab suci agama-agama besar dunia, banyak yang non muslim di depan saya, mahasiswa, apa katanya? Pak, itu sebetulnya ada ayat yang menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Apa dia? Itu kitab Yohanes pasal 13 ayat 3 itu. Apa katanya? Engkaulah aku utus sebagai nabi dan sebagai Tuhan. Nah, sekaligus. Jadi saya katakan itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Kalian kan punya HP semua. Nah, coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Jadi you send the prophet and Lord. Engkau sebagai nabi dan Lord. Lord itu apa artinya? Pemimpin. Kalau sebagai Tuhan, God. Jadi kalau dituliskan you prophet and you God. Nah, ya, kamu itu nabi dan kamu itu Tuhan. Tapi dalam tulisannya itu you prophet and you Lord. Lord itu artinya pangeran, baginda, orang-orang yang terhormat, sayyid di dalam bahasa Arab. Nah, itu yang dalam bahasa Inggrisnya Lord artinya pemimpin. Dalam bahasa Arabnya sayyid, sayyidina, pemimpin kita. Nah, lalu diceklah dalam bahasa Arab asli. Dalam bahasa Arabnya anta nabiyyun wa sayyidun. Nah, engkau sebagai nabi dan sebagai pemimpin. Tidak ada disebut sebagai Tuhan. Siapa yang mengubahnya? Nah, ini kesalahan dari para pengikut Nabi Isa alaihi salam. Salah menerjemahkan ucapan Nabi Isa. Kenapa disebutkan sebagai God padahal asalnya Lord dalam bahasa Inggris? Karena mereka sudah terbiasa menyembah manusia, dianggap Tuhan berinkarnasi. Kata-kata inkarnasi inilah agama tauhid awalnya di Nabi Isa alaihissalam menjadi agama musyrik. Dosa yang paling tinggi adalah dosa musyrik. Nah, itulah yang dibelokkan oleh penjajah Romawi terhadap umat Islam. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu agamanya Islam. Kenapa Nabi Isa dinamakan agama Islam? Karena dia disunat. Di dalam kitab Lukas namanya pasal 2 bahwa Nabi Isa disunatkan.
ketika dia berumur 8 hari. Itu buktinya Nabi Isa Islam. Kalau orang Kristen tidak disunat sampai hari ini. Nah, kalau Yahudi berdasarkan adatnya, berdasarkan agamanya, berdasarkan firman Allah sampai hari ini disunat. Keturunan-keturunan Nabi Isa alaihi salam sampai mulai dari atas Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mentradisi turun temurun agama yang ditradisikan. Jadi ada agama yang ditradisikan, jangan tradisi yang diagamakan, tapi agama yang ditradisikan turun menurun. Nah, saya kemarin dapat undangan, ada tradisi di kampung kami Pak, katanya. Tradisi apa? Merayakan 10 Muharram. Kapan tuh kata saya? Tanggal 19 Agustus. Oh, masih lama lagi. Iya lama Pak, mana tahu nanti Bapak pergi pula ke tempat lain katanya. Tolong isi kajian 10 Muharram. Di tempat-tempat lain tidak ada seperti itu. Iya, kami sudah mengakar menjadi budaya kami Pak, katanya. Budaya kami di sini, kami merayakan 10 Muharram itu. Jadi ada yang bikin lomang katanya, daerah Kampar ya. Ada yang bikin lomang, bikin kue, dan berbuka bersama di situ. Jadi Bapak mohon datang nanti sudah asar, sudah datang, sama-sama kita buka bersama. Meriah Pak. Di kampung kami ini ada 3 masjid, ganti-gantian Maulid Nabi di sini, Isra Mi'raj di sini, 10 Muharram di sini. Nah, jadi yang 10 Muharram ini kebetulan saya diundang ke situ dan saya pernah tinggal di situ selama 4 tahun. Sekarang di situ rupanya sudah bikin masjid, sekaligus reunilah dengan kawan-kawan yang lama 40 tahun yang lalu. Lama sekali ya. Jadi yang tua-tua di sana masih kenal dengan saya, yang muda-muda anak-anak tidak ada yang kenal lagi, cuma tahu nama. Nah, jadi teman-teman, agama yang mentradisi. Jadi kesalahan Nabi Isa alaihi salam dianggap oleh tradisi Romawi yang menyembah manusia, dianggaplah Nabi Isa sebagai manusia inkarnasi dari Tuhan. Jadi Tuhan itu menjelma sebagai manusia, itulah Nabi Isa alaihi salam. Maka tersesatlah dia. Mereka itu disebut dengan orang-orang musyrik. 3 yang disembahnya. Allah dia sembah juga, Nabi Isa dia sembah juga, malaikat Jibril disembah juga. Disebut dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang namanya syirik. Ada Tuhan lain selain dari Allah. Padahal Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali turun wahyu kepadanya, 10 firman Tuhan itu mengatakan yang pertama itu, tidak ada Tuhan selain dari Aku. Karena itu jangan menyembah yang lain, sembahlah Aku. Jangan membuat patung yang menyerupai makhluk di bumi, yang di air, di bawah air, di bumi, di bawah bumi, di udara, di bawah udara. Di bagaimanapun patung tidak boleh dibuat. Kenyataannya orang Romawi sebanyak-banyak patung. Mulai dari patung Sinterklas sampai kepada patung Nabi Isa, patung Bunda Maria, patung berderet-deret patung. Nah, jadi dosen saya dari Belanda namanya Karel Setanbrink, orang Katolik dia. Ketika dia memberikan kuliah sebanyak 16 kali tatap muka, apa katanya? Anak saya selalu protes di gereja itu. Katanya, apa? Papa, banyak sekali patungnya di sini, tambah pula khotbahnya tidak enak. Saya nggak mau lah kemari lagi. Ya kalau tidak enak di sini, pergilah ke tempat lain. Akhirnya anaknya itu menjadi agnostik. Agnostik itu percaya kepada agama tapi tidak mau menjalankan. Apalagi ada per 10%. 10% dari gajinya harus disumbangkan ke gereja. Sehingga banyak gereja yang tutup sekarang di Eropa banyak, di Jerman, di mana-mana. Orang tidak mau dipotong gajinya 10%. Nah, kalau di Islam potong gajinya zakat 2,5%. Nah, itu terjadi pada pegawai negeri, dipotong ya 2,5%. Baik, Bapak diminta hormat, itu tentang kesalahan Nabi Isa.
menurut orang. Dia tidak menolak ketika orang menyembahnya, tapi sebetulnya itu kesalahan dari murid-muridnya menerjemahkan penghormatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kesalahan Nabi Isa itu menurut catatannya adalah pernah menyumpah satu pohon ara karena dia tidak berbuah karena belum musimnya. Pohon ara itu berbuah pada musimnya. Nabi Isa katanya sewaktu itu sedang memerlukan makanan, haus di padang pasir. Katanya, "Hei pohon ara, engkau kulihat tidak berbuah. Aku sumpahi kamu, janganlah kamu berbuah lagi seumur hidupmu." Nah, sampai tahun-tahun berikutnya katanya pohon ara itu tidak berbuah lagi semenjak disumpah oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi pada mintarman itu dianggap menurut yang mencatat itu adalah kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia mencari buah ara itu tidak pada musimnya. Yang kedua, kenapa dia sumpah? Kecuali dia tidak berbuah pada musimnya. Nah, akhirnya dia tak berbuah lagi. Dapat teguran katanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyumpah. Untuk menjadi pelajaran bahwa guru tidak boleh menyumpah, orang tua tidak boleh menyumpah anaknya, ustadz tidak boleh menyumpah jamaahnya, nabi tidak boleh menyumpah murid-muridnya, umatnya, termasuk pohon-pohon dan ada di lingkungannya. Dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyumpah. Nah, itu kesalahan kedua menurut mereka. Kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Kesalahan Nabi Isa alaihissalam yang ketiga, katanya pernah meminjam keledai. Di suatu perjalanan dia sudah capek, ada keledai yang sedang diikat. Kata Nabi Isa, ambil keledai itu dan kita tunggang bergantian, karena tidak bisa dua orang naik keledai itu. Kalau kuda bisa. Nah, diambillah keledai itu dan ditunggangi oleh Nabi Isa bergantian dengan muridnya. Setelah itu keledai itu tidak dikembalikan lagi. Nah, dikatakan mencuri tidak pula ya. Setelah itu keledai itu tidak dikembalikan lagi. Itulah kesalahan Nabi Isa alaihissalam menurut sang pencatat sejarah. Nah, dianalisis betul atau tidak itu kesalahan Nabi Isa alaihissalam? Ternyata tidak. Kenapa? Karena waktu dia meminjam keledai itu orangnya ada di situ, cuma dia bicara jarak jauh dan kemudian dia dikembalikan. Tetapi sang pencatat hanya mencatat waktu mengambil keledai, waktu mengembalikan tidak dicatat, seolah-olah tidak mengembalikan. Nah, itu orang menganggap kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pada minta hormat, apakah nabi-nabi itu punya kesalahan? Punya. Semua nabi punya kesalahan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kesalahan juga. Pernah ditegur oleh Allah di dalam surat Abasa wa tawalla. Ketika orang yang buta namanya Umi Maktub. Umi Maktub ini seorang yang buta. Di samping itu datang pembesar-pembesar Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan pembesar-pembesar Arab itu masuk Islam, tetapi rupanya pembesar Arab itu malah mengolok-olokkan Nabi Muhammad. Sedangkan Umi Maktum tadi yang buta, dia serius tidak mengolok-olokkan, seolah-olah terabaikan dengan datangnya orang-orang pembesar Arab itu tadi. Maka turun ayat kepada Rasulullah Abasa wa tawalla, surat yang ke-80. Nabi Muhammad bermuka masam terhadap seorang yang buta itu tadi karena dia menghadapi pembesar-pembesar Mekah. Dapat teguran dari Allah, janganlah engkau bermuka masam ya Muhammad kepada orang yang ikhlas walaupun buta tapi dia serius untuk masuk Islam. Sedangkan pembesar-pembesar Arab itu dia hanya meninjau-ninjau saja, bahkan ada yang memperolok-olokkanmu. Nah, itu teguran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu disebut seorang yang maksum,
terpelihara dari dosa. Kenapa? Karena begitu dia ada kesalahan langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad pun dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan tidak melakukan lagi perbuatan seperti itu. Nah, sehingga dia maksum, terpelihara dari dosa-dosa. Nah, jadi pada mentermat, kalau Nabi Adam apa kesalahannya? Nabi Adam kesalahannya bisa dirayu. Yang merayu siapa? Istrinya. Nah, ketika Siti Hawa telah makan buah khuldi, hei Bang Adam, aku akan tercampak lagi ke dunia, Bang. Aku akan jatuh ke dunia karena aku telah makan khuldi. Engkau ikut pula lah makan buah khuldi ini agar sama-sama kita di dunia. Apa kata Nabi Adam? Demi cintamu, cintaku padamu, hei Hawa, biarlah kita sama-sama menderita di dunia. Apa artinya aku di dalam surga kalau engkau tidak ada di sampingku? Apa kesetiaan itu? Apa artinya aku di surga yang ada kita kalau engkau tidak ada di sampingku? Ande terasa dia Pak Tuhan. Begitulah ibu-ibu setianya apa-apa ibu-ibu. Gambaran dari Nabi Adam alaihissalam setianya kepada Siti Hawa. Tak berarti bagi dia surga yang begitu indah kalau Siti Hawa tidak ada di samping. Lalu dimakanlah buah khuldi itu oleh Nabi Adam. Nah, di saat itu pakaian kebesaran surga tanggal darinya. Dia hanya memakai pakaian daun surga itu, dan dia tercampaklah ke bumi. Menyesallah Nabi Adam alaihi salam. Setelah dia menyesal selama 300 tahun dia membaca Astaghfirullah Rabbana Zolamna Anfusana. Itu doa Nabi Adam itu. Apa-apakah selalu ya baca doa itu ya? Rabbana Zolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua Adam dan Hawa telah zalim terhadap diri kami sendiri. Sudah jelas dilarang memakan buah khuldi, kami makan juga. Itu namanya kami menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Allah, wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak berilah kami keampunan ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguhlah kami menjadi orang yang rugi. Nah, ada kata la di sana. Lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami menjadi orang yang rugi. Jadi makanya jangan salah dalam menggunakan kalimat kata la di dalam bahasa Arab. Karena saya ketika tidak khutbah Jumat, saya menjadi jamaah. Saya dengar ada khatibnya yang la-nya itu dipanjangkan. Wala zikrullahi akbar katanya. Ya salah. Kalau wala itu artinya tidak, tapi wala zikrullah, sungguh-sungguh mengingat Allah. Kalau wala zikrullah tidak mengingat Allah, kan terbalik itu. Terbalik. Kalau la dipanjang itu artinya tidak. Kalau la-nya dipendekkan itu artinya sungguh-sungguh. Nah, jadi lam itu litakkid namanya, untuk menguatkan. Jadi kalau khutbah wala zikrullah akbar, la-nya harus pendek. Tapi yang terdengar oleh saya satu kali wala zikrullah akbar. Itu salah artinya. Masa tidak zikir pula kepada Allah. Nah, kembali kita kepada doa Nabi Adam alaihissalam itu tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disitulah dia meneteskan air mata. Jadi imam yang mengerti, kita pun yang mengerti, kita baca ayat itu sedang sholat pun menetes air mata kita. Kenapa? Terbayang betapa penyesalan yang hebat dari
Nabi Adam alaihi salam, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguhlah kami ini ya Allah menjadi orang yang rugi. Bertaubatlah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam bertaubat, dihapuskan segala dosanya. Siti Hawa pun dihapuskan dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Adam tidak berdosa lagi. Beda dengan orang Kristen atau orang Nasrani, katanya masih tetap berdosa. Walaupun sudah minta ampun, walaupun bertobat, masih berdosa juga. Namanya dosa waris. Nah, ini juga kepercayaan Romawi. Dosa itu diwaris-wariskan, tapi pahala tidak diwariskan. Kan tidak adil ya. Kalau mau diwariskan juga dosa, diwariskan juga pahala. Betapa pahala banyak. Ini tidak. Dosa aja yang diwariskan. Diwariskan harus ditebus. Ditebus dengan apa? Harus ditebus dengan nyawa. Karena itu Tuhan harus dibunuh. Oh ya Allah, ajaran Romawi Tuhannya harus dibunuh. Nah, dia menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan Zeus, dibunuhlah Nabi Isa yang disebut dengan salib. Maka Al-Quran menjawab di dalam surat An-Nisa ayat 141, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Yang sebetulnya terbunuh itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Siapa orang yang diserupakan Nabi Isa alaihi salam? Ada dua. Seorang muridnya yang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Muridnya yang berkhianat karena disogok dengan 13 keping emas. Yang mana Nabi Isa itu karena wajahnya mirip-mirip, jubahnya sama-sama putih, tidak tahu tentara Pilatus ini yang mana yang Nabi Isa. Jadi kata salah